Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani Eka Putri dari instalasi Bedah Sentral. Saya akan belajar kembali tentang kebutuhan nutrisi. Pengertian nutrisi adalah salah satu komponen penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang. Nutrisi juga proses tersedianya energi dan bahan kimia dari makanan yang penting untuk pembentukan, pemeliharaan, dan penggantian sel tubuh. Mengingat manfaat nutrisi dalam tubuh dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, serta mencegah terjadinya berbagai penyakit akibat kurang nutrisi dalam tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan nutrisi bisa dari psikologis, kedua dari lingkungan sekolah, ketiga dari konsumsi makanan tidak cukup, keempat pilihan terhadap makanan, kelima tidak ada nafsu makan. Perbedaan kebutuhan nutrisi dan kalori bagi pria dan wanita. Kebutuhan nutrisi dan kalori pada setiap individu akan memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain bisa dari jenis kelamin, usia, ukuran tubuh atau berat badan dan tinggi badan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan tubuh. Jenis kelamin adalah salah satu faktor yang membedakan kebutuhan nutrisi dan kalori individu. Hal ini disebabkan adanya komposisi tubuh pria dan wanita yang berbeda. Pria memiliki massa otot yang lebih besar, sementara wanita memiliki massa lemak yang lebih banyak. Metabolisme tubuh dengan massa otot yang lebih besar membutuhkan kalori yang lebih tinggi dibandingkan tubuh dengan massa otot yang lebih kecil. Rata-rata kebutuhan kalori harian pada pria dewasa berkisar 1.500 sampai 2.725 kalori per hari. Sedangkan wanita memerlukan sekitar 1.400 sampai 2.250 kalori per hari. Kebutuhan kalori juga dapat berbeda berdasarkan rentang usia. Ini jumlah kalori dari usia 10 sampai 12, 13 sampai 15, sampai lebih dari 80 tahun. Kekurangan dan kelebihan nutrisi. Seseorang dapat mengalami kondisi di mana gizi dalam tubuh tidak seimbang. Hal ini dikenal dengan istilah malnutrisi. Malnutrisi dapat berupa kondisi di mana seseorang kekurangan nutrisi, sehingga kelebihan nutrisi. Seseorang yang kekurangan nutrisi biasanya ditandai dengan kondisi tubuh yang kurus, terlihat lemah, serta kesehatan tubuh yang kurang akibat asupan gizi yang rendah pada anak-anak. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan stunting. Selanjutnya, sebaiknya seseorang yang kelebihan gizi biasanya mengalami berat badan yang berlebih hingga mengalami obesitas. Macam-macam nutrisi. Yang pertama ada karbohidrat, nasi dan kentang, protein, daging-dagingan, telur, susu, tahu, tempe, lemak, daging, alpukat, kacang, sayur hijau hingga buah. Kalsium, zat besi, bahan dasar pembentukan hemoglobin, dan 6 vitamin, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral. Penilaian status nutrisi bisa melalui secara langsung menggunakan antropometri, memiliki arti sebagai ukuran tubuh manusia. Pengukuran menggunakan metode ini dilakukan karena manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Metode antropometri untuk melihat ketidakseimbangan nutrisi atau asupan karbohidrat dan protein. Antropometri sebagai indikator status nutrisi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter ini disebut dengan indeks antropometri yang terdiri dari berat badan menurun, kedua tinggi badan menurut umur, tiga berat badan menurut tinggi badan, keempat lingkar lengan atas menurut umur, kelima indeks massa tubuh. Gejala kelebihan nutrisi yang perlu diperhatikan. Malnutrisi yang disebabkan oleh kelebihan nutrisi seringkali ditandai dengan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, peradangan, dan gejala lainnya. Sementara gejala kelebihan gizi mikro bisa berbeda tergantung pada nutrisi yang kelebihan, tapi umumnya menimbulkan beberapa gejala berikut, seperti urin berwarna keruh, kedua, meningkatkan frekuensi dan jumlah buang air kecil. Ketiga, detak jantung tidak teratur. Keempat, iritasi mata atau kepekaan terhadap cahaya. Kelima, bibir pecah-pecah dan kering.
Cara mengatasi dan mencegah malnutrisi akibat kelebihan nutrisi. Malnutrisi akibat kelebihan nutrisi bisa diatasi dengan mengubah pola makan untuk mengurangi kalori secara keseluruhan. Selain itu, pola ini juga perlu diiringi dengan meningkatkan keseimbangan gizi dengan memasukkan lebih banyak buah dan sayuran, biji-bijian, sumber kalsium, serta sumber protein sehat dengan sedikit lemak baik. Pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis adalah salah satu metode penilaian status nutrisi secara langsung. Secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu riwayat medis dan pemeriksaan medis. Yang pertama, riwayat medis. Artinya dalam riwayat medis kita mencatat semua kejadian yang berhubungan dengan gejala yang timbul pada penderita beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau untuk pemeriksaan fisiknya dapat dilakukan melalui teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Terima kasih pemaparan tentang kebutuhan nutrisi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.